Dan ini adalah jam tangan yang sangat menarik karena ada namanya Carbon Core G-Shock yang harganya terjangkau tapi model-modelnya mirip-mirip Richard Mille. Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini gue mau bahas jam tangan G-Shock yang harganya terjangkau tapi model-modelnya mirip-mirip Richard Mille. Jam tangan yang kali ini bakal gue bahas adalah jam tangan G-Shock GA2000. Jadi jam tangan ini adalah jam tangan G-Shock yang sebetulnya paling dinantikan di tahun 2019 kemarin. Tapi sekarang udah 2020, tapi tetap aja jam tangan ini keluar di bezel tahun 2019, dan ini adalah jam tangan yang sangat menarik karena ada namanya Carbon Core. Jadi jam tangan ini sejak 2018 sebenarnya gue udah tahu jam tangan ini bakal keluar. Kemudian di awal-awal 2019 pada saat gue mau beli jam tangan ini, lucunya di toko G-Shock itu nggak ada. Jadi mereka baru ada di pertengahan tahun 2019, dan akhirnya sekarang gue dapetin walaupun gue bukan beli jam tangan ini. Jadi jam tangan ini adalah jam tangan yang dipinjemin sama Mr. Hans Watch.com. Jadi kalau misalnya lo mau beli jam tangan ini, lo bisa beli di sana. Walaupun bukan punya gua, seneng banget karena akhirnya gue bisa pegang jam tangan ini. Jadi sesuai ekspektasi gua, jam tangan ini memang jam tangan yang bagus. Jatuhnya ke tangan juga bagus banget dan punya fitur yang menurut gua cukup menarik. Kenapa gue bilang jam tangan ini mirip Richard Mille? Karena ada carbon core-nya, walaupun sebenarnya karbonnya itu bukan keseluruhan dari case-nya, dia hanya ada di tengah. Tapi karbon ini memperkuat anti guncang dari G-Shock ini. Jadi selain itu G-Shock ini ringan banget. Selain itu mereka punya warna-warni yang menarik. Jadi ada warna biru, kuning, sama merah, terus ada warna orange. Dan untuk keluaran berikutnya mereka juga ada yang menarik, yaitu ada yang military looks, ada yang warnanya biru total. Nanti gue akan kasih lihat contoh-contoh lainnya di review gue. Jadi kalau lo beli jam tangan ini adalah kotaknya, ada tulisan G-Shock water resistant 20 bar sejak tahun 1983, tulisan Carbon Core Guard. Jadi yang karbon itu adalah bagian tengahnya, bagian core-nya, bagian pusatnya yang melindungi. Nah, kalau lu buka, nanti dia isinya adalah ini. Lu udah dikasih alat untuk petunjuk bagaimana gonta-ganti strap, karena di sini akan tersedia 2 strap tambahan. Ini adalah warranty card-nya internasional. Ini adalah buku panduannya. Nah, sekarang kita bongkar boxnya seperti apa. Lo buka gini, lo ambil kotaknya. Nah, ada tulisan sama. Pada saat lo buka, nanti ada bukti barcode-nya. Kemudian juga isinya ada 3. Ini adalah jamnya. Ini adalah strap yang dari nylon. Ini kalau misalnya lo mau lebih military look, lo bisa pakai yang nylon ini. Kemudian ada yang rubber juga. Nah, rubbernya ini sama seperti yang ada ini, cuman warnanya itu hitam. Jadi kalau lo lagi mau mungkin pergi ke satu tempat yang nggak mau terlalu ngejreng, lu bisa pakai ini. Dan pin barnya ini udah ada semacam kaitnya, jadi lu kalau mau ganti-ganti gampang. Oke, sekarang kita lihat jam tangannya. Jadi jam tangan ini sebenarnya cukup besar. Casingnya aja 51,2 mm kali 48,7 kali 14,1 mm tebalnya. Beratnya ini cuma 64 gram.
Ya wajar karena ini juga jam tangan yang ada karbonnya, dan jam tangan ini mostly terbuat dari resin, strapnya juga dari plastik. Kemudian jam tangan ini selain lu dapet yang dari rubber strapnya, lu juga ada yang nilon. Lu lihat nih strapnya ukurannya 24 mengecil ke 22. Kita lihat bagian strapnya ya, ini ada tulisan pur. Terus belakangnya bagian case nya ada tulisan Casio 5590 GA 2000 water resistant 20 bar carbon core grade. Case made nya in Thailand, movementnya Jepang. Kacanya sendiri itu dari mineral glass seperti biasa standar G-Shock, jadi nggak mungkin sapphire. Terus juga water resistant 200 meter. Dia ada lampu LED ganda, artinya dia ada lampu buat nerangin analognya, tapi dia juga ada backlight buat nerangin bagian dari digitalnya. Nah, ukuran lamanya itu bisa dipilih 1,5 detik atau 3 detik, bisa diatur. Jadi jam tangan ini punya fitur 31 zona waktu dengan 48 kota. Stopwatch dengan ketelitian 1/100 detik. Waktu pengukuran mundur bisa 24 jam. Ada 5 alarm harian. Fitur pergeseran jarum, jadi nggak menghalangi tampilan digital. Nah, ini fitur ini aneh banget. Jadi kalau dia menghalangi tampilan, dia akan ngegeser. Terus dia punya kalender otomatis sampai 2099. Jadi lu jangan khawatir sampai lu mati, kalender ini nggak bakal salah. Terus punya format jam 12 jam atau 24 jam sesuai pilihan yang lu mau. Ya, di sini ada bagian adjustment, di sini adalah mode. Nah, bedanya adalah kalau ini bagian mode, lu tekan, ini ada disk yang berputar sesuai sama mode yang lu pakai. Oke. Nah, kalau ini misalnya alarm, ini jam biasa, ini world time. Oke. Kalau biasa dalam bentuk digital, ini bentuknya dalam bentuk disk. Nah, ini keunikannya menurut gua. Suara tombol bisa lo nonaktifkan atau lo aktifkan. Tampilan waktu analog hanya dalam jam dan menit. Jadi dia nggak ada detik, detiknya itu dalam bentuk digital. Nah, digitalnya ini ada tampilan hari, bulan, tanggal, detik, menit, jam, atau AM sama PM. Baterainya ini sendiri jumlahnya ada 2. Jadi masa baterainya ini kurang lebih estimasi sekitar 3 tahun. Ini adalah skrup untuk menahan dari case-nya. Jadi bagian mesinnya ini dilindungi. Oke. Nah, bagian tengahnya ini yang ada karbonnya, dan bagian karbon ini juga melindungi push buttonnya. Pelindung mesin anti guncang yang terbuat dari carbon fiber ini tentu aja membuat G-Shock ini ringan, tapi juga sangat punya kekuatan daya tahan anti guncang yang jauh lebih besar. Karena carbon fiber ini punya bahan yang ringan tapi kekuatan yang sangat tinggi, tapi harganya juga mahal. Nah, kelebihan dari jam tangan ini juga beda sama G-Shock lain. Ini strapnya bisa lu ratain, tapi cashbacknya tetap tahan guncang karena bagian bawahnya ini ada semacam penahannya. Nah, kalau kalian mau ganti-ganti, kalian bisa ganti strapnya gampang karena ini pinnya bisa berubah. Kalau gua coba ke tangan, jadi jam tangan ini walaupun 50 mm, tapi untuk tangan gua yang sekitar 17,5 cm, ini dipakainya masih enak banget. Nggak terlalu besar menurut gua, masih oke banget. Terus jatuhnya ke tangan juga mantap. Nggak ada perasaan kalau jam tangan ini kegedean. Kalau gua nggak salah harganya sekitar 1,5 juta ke bawah ya. Nah, selain yang warna orange, sebetulnya GA 2000 ini keluarin beberapa warna juga, yang diantaranya, nah, ada yang warnanya kuning,
Kuning ini ngejreng banget, jadi makanya kadang-kadang gue bilang ini mirip Richard Mille karena sekarang Casio udah berani main di warna-warna yang ngejreng. Dan uniknya arah jam 6 ini ngikutin warna dari strapnya. Kalau kuning dia juga warna kuning, strapnya warna kuning. Terus juga kalau lu perhatiin yang orange ini, jarum jamnya itu ada luminasinya ya, karena ini kalau nggak salah keluaran setelah yang warna kuning. Jadi yang pertama kali keluar itu yang warna kuning, tulisan G-Shock-nya juga warna kuning, terus juga disk-nya juga warna kuning. Tapi kelemahan dari sini adalah kalau lu perhatiin yang tadi gue bilang, jarum jamnya ini bisa ketutupan sama counterweight dari jarum menitnya. Jadi ada warna hitamnya ini, kalau pas dia rata itu akan ketutupan. Dan untuk generasi pertama biru, kuning sama merah ya, lihat kalau biru juga dia tulisan warna biru, jarum jamnya itu skeleton, jadi nggak ada luminasi, tembus pandang. Ini juga berfungsi untuk kalau misalnya jarum jam atau menitnya nutupin display digital ya, tetap kelihatan walaupun dia ada fitur menggerakkan tadi. Nah, ini adalah versi yang lebih barunya lagi, yang warna biru mungkin keunguan. Kalau ini sampai bezel-bezelnya juga warna ungu, walaupun bagian bawahnya enggak, bedanya di situ. Ini untuk yang lebih military look, jadi sesuai sama selera ya. Nah, ini adalah jam tangan seri GA 2000 yang sangat menjadi jam tangan yang dicari-cari pada tahun 2019 kemarin. Nah, kekurangannya adalah sebenarnya ini jam bezelnya itu dari resin, terus juga laknya juga dari resin. Jadi kalau lu sering gonta-ganti strap mungkin akan lebih mudah tergores. Terus juga dia ada counterbalance di menitnya, itu bisa nutupin jarum jamnya setengah. Nah, ini mungkin sedikit dari kekurangan. Terus sebenarnya dia ada kekurangan lain, yaitu fitur-fiturnya itu nggak lengkap. Misalnya banyak yang minta, wah yang ini nggak solar, terus juga ini belum GPS, terus juga ini nggak otomatis ganti jam kalau misalnya lu berada di daerah tertentu. Cuman dengan harga sekitar 1 juta lebih, menurut gua bukan itu sih yang lu cari, lebih ke funnya. Dan G-Shock ini mulai ke arah sana. Dan jam tangan GA 2000 ini termasuk salah satu yang favorit. Dan yang lebih favorit lagi sekarang itu adalah penerus dia, yaitu GA 2100 yang bentuknya mirip Royal Oak dari Audemars Piguet. Terus juga kelemahan lainnya, ini bener-bener clamps-nya juga dari resin, terus bukan dari logam. Jadi menurut gua kalau misalnya lu bener-bener mau pakai ini buat ke gunung, terus ada kemungkinan jam tangan ini ketarik atau apa, jam tangan ini bukan jam tangan yang cocok buat lu pakai. Karena memang jam tangan ini bukan dipakai untuk medan yang tangguh kayak misalnya G-Shock Master atau G-Shock Gravity. Nah, itu punya fungsi yang beda-beda. Tapi kalau lu lihat harganya dan desainnya, jam tangan ini sangat-sangat cocok banget buat lu pakai keseharian. Harganya terjangkau, modelnya juga bagus, ringan juga dipakai. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian kalau kalian suka, silahkan di like dan jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih.